wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memberi doa. Kalian bisa tengok kanan dan kiri apakah ada sampah. Kalau ada silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah ya. Assalamualaikum. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan juga jenis-jenis teks prosedur. Nah, dari kalian apakah ada yang masih ingat pengertian dari teks prosedur? Siapa yang ingat? Coba Mbak Nikita, apa teks prosedur itu? Kalau menurut saya itu teks prosedur itu berisi mengenai langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya, betul sekali. Teks prosedur merupakan teks yang berisi suatu langkah-langkah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur, kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur, dan juga langkah-langkah menyusun teks prosedur. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat membuat teks prosedur dengan tepat. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada tujuan, kemudian kedua alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, dan keempat penutup. Yang pertama ada tujuan teks prosedur, berisi kalimat pembuka atau pengantar yang berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan dalam pembahasan. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan, berisi alat dan bahan yang akan digunakan. Misalnya kalian akan membuat teks prosedur cara membuat mie goreng. Nah, alat yang digunakan misalnya wajan, kemudian kompor, lalu spatula. Lalu bahan yang digunakan misalnya mie, kemudian minyak goreng, dan air. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah, berisi proses yang harus dilakukan secara urut agar dapat mencapai tujuan teks prosedur. Dan yang keempat ada penutup atau kesimpulan. Biasanya bagian ini cukup diisi dengan kalimat sepertinya saja. Selanjutnya, berikut ada contoh cara membuat telur mata sapi. Silakan, ada yang ingin membacakan? Ya, Bu. Silakan, Mbak. Semua, Bu. Ya, boleh. Cara membuat telur mata sapi. Tujuan untuk mengetahui cara membuat telur mata sapi yang enak, simak langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah. Alat dan bahan dulu. Yang pertama ada telur ayam 1 butir, wajan anti lengket, minyak goreng atau mentega, garam secukupnya, spatula, kompor. Langkah-langkahnya: letakkan wajan di atas kompor dengan api kecil. Yang kedua, tuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Yang ketiga, pecahkan telur ke dalam wajan, pastikan kuning telur tidak pecah. Yang keempat, taburkan sedikit garam di atas telur. Yang kelima, biarkan telur matang dengan api kecil, putih telur akan mulai memeras. Yang terakhir, angkat telur mata sapi dari wajan dan sajikan. Kesimpulan: agar kuning telur tetap lembut, kita bisa menggunakan api kecil saat menggorengnya. Selamat mencoba. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah, saran, atau larangan. Ciri kalimat perintah yaitu menggunakan partikel lah atau kan, dan jika dilisankan akan berintonasi naik pada awal kata dan berintonasi rendah di akhir kata. Contohnya, masaklah dengan api kecil. Lalu ada kalimat saran, bertujuan untuk memberikan saran. Biasanya ditandai dengan kata sebaiknya atau alangkah lebih baiknya. Contohnya, sebaiknya
Sebaiknya gunakan pensil saat membuat sketsa. Lalu ada kalimat larangan, bertujuan untuk memberikan peringatan akan suatu hal. Biasanya ditandai dengan kata jangan. Contohnya, jangan lupa untuk mematikan kompor kembali. Lalu ada penggunaan kata keterangan. Kata keterangan yaitu kata yang memberikan penjelasan terhadap kata lain, seperti kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Kata keterangan yang sering digunakan dalam teks prosedur yaitu keterangan cara, kemudian keterangan alat, dan keterangan tujuan. Lalu ada penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur yaitu konjungsi waktu. Nah, konjungsi ini ditandai dengan kata selanjutnya, setelah itu, akhirnya, dan sesudah itu. Lalu ada penggunaan partisipan manusia secara umum. Bagian ini merupakan orang yang diajak berbicara. Misalnya Anda, kamu, pengendara. Contohnya, masukkan gula sesuai selera Anda. Lalu adanya akhiran i dan kan. Akhiran i dan kan dalam kata kerja dapat membentuk kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, lubangi botol plastik. Lalu ada langkah-langkah menulis teks prosedur. Nah, yang pertama itu menentukan topik. Jadi sebelum menulis teks prosedur kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita dapat mengumpulkan sumber informasi. Kita bisa mengumpulkan dari internet ataupun buku. Lalu mengembangkan informasi dan memikirkan langkah-langkah. Dan menentukan judul. Dan yang terakhir menyusun teks prosedur secara utuh. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjut ke pengerjaan menulis teks prosedur. Namun sebelum itu kita SPP terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri. Jadi dapat membentuk 2 orang atau 3 orang berhadapan. Nanti di tengah-tengah kalian bisa diberi pensil atau bolpen. Ada yang punya? Semuanya. Jadi permainan ini namanya clap boom pen. Jadi kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan 1. Kalau boom, kalian tepuk meja. Dan pen, kalian cepet-cepetan ngambil spidol yang ada di tengah-tengah itu. Apakah sudah dipahami? Baik, ibu mulai ya. 1, 2, 3, clap. Clap, clap, boom, 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 clap, 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 pen. Ayo Suraka, maju. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3, clap, 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 boom, 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 clap, 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 boom, pen. Nggak boleh, ayo maju. Ayo ini yang maju suruh ngapain? Kalau kena semua? Iya. Aku kena semua. Udah, oke deh. Kok tim kita doang yang maju ya? Ada ini yang maju suruh ngapain nih? Nyanyi. Sesuai materi aja bikin prosedur. Udah sebutin deh, tadi udah dijelasin mengenai struktur teks prosedur apa aja. Langkah-langkah. Ya. Oke, terus Kemudian tujuan, alat dan bahan, kemudian kesimpulan. ya betul sekali. Kita Yeay. tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Oke, karena sudah pada ice breaking udah semangat ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan LKPD. Namun sebelum itu ibu akan membentuk 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, bisa perwakilan kelompok untuk maju.
dulu. Kelompok 3. Langsung tarik. Iya. Oke, atuh. Oh iki. Oke, nomor 2. Pertama dapat bakwan. Silakan membagikan LKPD-nya. Yang mendapat pisang goreng siapa? Yang mendapat bakwan. Apa nih saya? Wah, Mas Pur. Ya. Ya. Telur. Oh, maaf. Beneran nih. Oke, kalian bisa mengerjakan itu. Ibu beri waktu selama 20 menit. Silakan untuk diskusi. Baik, sudah pada selesai semuanya? Oke, nah nanti setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi Ibu akan mengajak untuk yang presentasi pertama. Enggak. Oke, untuk presentasi yang pertama kelompok berapa ya? Kita ajak. Oke, kelompok 4 silakan maju. Kita dapat dulu Dinang. Silakan untuk dibacakan. Jadi kelompok 4 mendapatkan omelet telur, ya omelet telur. Terus untuk tujuannya untuk mengetahui cara pembuatan omelet telur yang enak. Nah, jadi di sini adalah penjelasan atau langkah-langkah cara pembuatannya. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alatnya adalah wajan, spatula, mangkok, dan sendok. Kemudian bahan ada 2 telur, bawang bombay, keju parut, dan sosis cincang, garam, lada, dan mentega. Kemudian untuk cara pembuatannya yang pertama adalah potong kecil bawang bombay, pecahkan telur ke dalam mangkuk, masukkan bawang bombay, garam, dan lada ke dalam mangkuk. Kemudian aduk secara perlahan. Setelah itu panaskan mentega di wajan. Tuangkan campuran telur ke dalam wajan dan masak menggunakan api sedang. Kemudian ketika permukaan telur sudah menebal, lipat omelet menjadi 2. Dan akhirnya omelet sudah siap untuk disajikan. Kesimpulannya adalah untuk menambahkan cita rasa pada omelet telur, Anda atau kalian bisa menambahkan keju parut dan sosis cincang pada adonan omelet. Kemudian selamat mencoba. Oke, untuk presentasi yang kedua kita lihat iya 3. Ayo maju. Jadi kelompok 3 dapat jus mangga. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui cara pembuatan jus mangga yang enak dan segar. Lalu untuk alat dan bahannya, alatnya blender, gelas, pisau, dan talenan. Bahannya
bahan-bahannya yaitu buah mangga, gula, es batu, dan air mineral secukupnya. Lalu yang ketiga itu cara pembuatan. Yang pertama, cuci mangga untuk menghilangkan kotoran, kemudian kupas mangga tersebut. Yang kedua, potong kecil-kecil mangga yang sudah dikupas. Yang ketiga, masukkan mangga ke blender bersama es batu, air, dan gula. Yang keempat, lumatkan sampai lembut. Lalu saring jus tersebut. Dan yang terakhir, sajikan jus di gelas dan jus siap diminum. Kesimpulannya yaitu, untuk membuat jus mangga yang segar, Anda dapat memilih buah mangga yang sudah matang dan manis. Selamat mencoba. Oke, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis. Namun sebelum itu Ibu akan menyampaikan pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan mandiri ya. Jadi pekerjaan rumahnya kalian harus membuat teks prosedur yang dijadikan menjadi video. Nanti diupload ke link yang Ibu kirimkan. Apakah sudah dipahami? Oke, baik Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi